Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pelajar hijrah Indonesia, ini ada beberapa pengajuan tema pada dialog kali ini yang diajukan kepada saya diperintah untuk membahas tentang hidayah bergantung pada situasi. Ketika saya diminta untuk sharing Islam di suatu tempat, biasanya saya hanya minta untuk diberikan alamat lengkap tempat acara saja. Dan saya tidak terbiasa diantar jemput karena tidak mau merepotkan panitia. Dan saya rasa lebih efektif dan juga lebih efisien. Banyak orang yang merasa heran bahwa saya bisa sampai ke tempat acara tanpa dijemput dan juga tepat waktu tanpa terlambat. Nah, ada beberapa cara yang saya miliki untuk itu. Pertama, saya memiliki peta yang dapat saya buka untuk menunjukkan letak lokasi acara yang dimaksud. Yang kedua, saya akan menelepon dan meminta penjelasan dari sahibul hajah secara langsung. Saya telepon. Dan yang ketiga, saya akan bertanya kepada tukang ojek setempat, tukang parkir, atau masyarakat setempat, ataupun security setempat bila saya tersesat. Dan yang ketiga ini adalah cara yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Sekalipun saya selalu bertanya kepada orang setempat, saya tidak pernah bertanya kepada pegawai yang kebetulan hanya kos di situ. Tidak pula kepada pedagang yang kebetulan berada di situ. Karena itu, ketepatan petunjuk bergantung oleh tepatnya kita memilih orang yang mana yang dapat memberikan informasi terbaik. Nah, dari situ tidak ada yang memiliki pengetahuan lebih baik pada suatu daerah kecuali orang daerah itu sendiri. Ya kan? Betul tidak? Betul. Nah, sama seperti hidayah Allah tidak mengharuskan kita untuk berkumpul dan bertanya serta mendapatkan informasi dari orang-orang yang tepat. Gitu? Nah, yakni apabila kita ingin pergi ke Papua, maka kita akan mengumpulkan informasi yang kita inginkan langsung dari orang Papua atau orang yang pernah tinggal cukup lama di sana. Nah, apabila kita ingin mengetahui kedahsyatan kuliner di Jawa Tengah, maka haruslah kita bertanya kepada orang yang hobi kuliner dan tinggal di daerah Jawa Tengah. Nah, ini adalah suatu hal yang salah besar bila kita menanyakan rute jalan di kota Bogor pada orang yang tinggal tidak di kota Bogor. Dia malah tinggal di Lampung contohnya. Atau kita bertanya kepada orang buta yang tidak tahu arah. Ini ada kesesatan, kekeliruan. Nah, apabila kita ingin mencapai surga Allah, maka sepantasnya lah kita selalu bertanya dan mengambil informasi dari orang yang telah mengetahui secara jelas perihal surga. Maka itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapapun, tapi hanyalah siapa? Rasulullah, Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang mengetahuinya. Karena itulah berkumpulnya kita pun harus bersama-sama orang yang mencintai Rasulullah. Kita pasti akan mencapai surga sebagaimana yang kita inginkan. Ingat, ada pesan Rasulullah kepada kita. Innama masalul jalis as-salih wal jalisi as-su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang salih dan juga orang yang bergaul dengan orang jahat, fahamilul miski imma ayyahdiyaka wa imma anta taba'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban wa nafikhil kiri imma yahriku siyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinatan. Artinya, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi ataupun peniup api, tukang besi. Kalau kita bergaul dengan minyak wangi kasturi misalkan, mungkin saja kita akan memberi minyak kepadanya, atau kita akan memberikan atau akan diberikan ya sedikit minyak darinya, sehingga kita harum. Dan juga sebaliknya, ketika kita berteman dengan pandai besi, kita akan minimal kita akan terkenai oleh keringatnya yang bau atau kotoran-kotoran dari besi tersebut. Nah, hadis ini adalah sahih dari riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hal ini menunjukkan teman-teman kepada kita bahwa hidayah akan datang lebih mudah seandainya kita berada pada tempat yang tepat dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat, sehingga seseorang tidak dikatakan serius dalam mencari hidayah seandainya ini dia tidak pernah meninggalkan teman-temannya yang mengajaknya kepada kesesatan untuk mencari teman yang dapat mendukungnya ya dalam kebaikan. Nah, seseorang tidak dikatakan bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah seandainya dia tidak meninggalkan tempat yang pasti memaksanya berbuat maksiat untuk mencari tempat yang bisa membuatnya mudah berbuat kebaikan. Ya toh? Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat dengan siapa mereka bersahabat. Hadisnya adalah sahih dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Ya, di sana disebutkan. Begitu juga di sana bahwa kita mengetahui bahwa hidayah itu bersama orang yang memiliki hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hidayah apabila kita bergabung dengan orang-orang yang memiliki hidayah. Ya, itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala perihal ini. Baik. Nah, sekarang ada istilah Allah, petunjuk dan kesesatan. Disebut may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Quran surat Al-A'raf ayat 178. Coba dibuka. Di sana disebut, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang yang merugi. Dalam Quran surat Fatir ayat ke-8 pun Allah mengatakan, fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, Allah juga memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka melalui dua ayat tadi dan beberapa ayat senada, seringkali sebagian besar kaum muslimin mengambil pemahaman bahwa hidayah dan kesesatan adalah pemberian Allah.